Pada hari libur yang diberkahi, kami sekeluarga berkumpul di halaman kecil yang menjadi saksi cinta sederhana dalam hidup kami. Dengan penuh kasih, kami menghidangkan makanan untuk kelinci, makhluk lembut yang Allah titipkan sebagai amanah. Setiap suapan yang kami berikan menjadi pengingat bahwa kasih sayang kepada hewan adalah bagian dari akhlak mulia. Sebagaimana sabda Nabi bahwa rahmat Allah turun kepada mereka yang berbelas kasih di bumi. Dalam hembusan angin pagi yang sejuk, kami merasakan kedamaian yang menjahit hari itu menjadi lembaran syukur yang menenangkan jiwa. Sambil memberi makan kelinci, kami juga mengisi air untuk kura-kura batok yang hidup berdampingan di sudut halaman. Binatang kecil itu merangkak perlahan mendekati wadahnya, seolah paham bahwa rezekinya telah tiba. Kami menyaksikan bagaimana kelinci dan kura-kura batok itu makan bersama. Sebuah pemandangan sederhana, namun syarat makna, bahwa harmoni sesungguhnya lahir dari saling berbagi. Seperti ayat-ayat langit yang mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup bertasbih kepada Tuhannya, halaman rumah kami sore itu seakan menjadi taman kecil penyampai pesan kedamaian. Alika, putri bungsu kami, melompat kecil dengan wajah berbinar melihat hewan-hewan kesayangannya berkumpul. Baginya, kelinci dan kura-kura batok itu bukan sekedar peliharaan, tetapi sahabat yang tumbuh bersama masa kecilnya. Ia memeluk kami sambil berkata bahwa semua itu miliknya. Namun kami tahu bahwa yang ia maksud bukan soal kepemilikan, melainkan rasa cinta yang menyatu di hatinya. Di antara tawa dan doa, kami merasa bahwa hari libur itu bukan sekedar waktu luang, tetapi madrasah kecil yang mengajarkan kasih, amanah, dan cinta dalam bingkai keluarga yang dirahmati Allah. Namun kebahagiaan hari itu belum berhenti. Tiba-tiba Alika menarik tangan saya dengan mata berbinar, mengingat bebek kecil yang kemarin ia lihat di pasar. "Ayah, Alika mau bebek itu," ucapnya lirih, namun penuh harap. Kami saling pandang dan tersenyum, karena kami tahu keinginan itu bukan sekedar meminta hewan baru, melainkan wujud tumbuhnya rasa sayang dan kepeduliannya kepada makhluk Allah. Dengan niat yang baik dan hati yang ringan, kami pun bersiap kembali menuju pasar, seolah langkah kami dipandu oleh desir lembut takdir yang mempertemukan cinta dan amanah dalam bingkai keluarga. Di pasar, Alika memilih seekor anak bebek mungil berwarna kuning lembut. Bulunya halus seperti kapas basah, dan suaranya lirih seakan memanggil-manggil dunia barunya. Kami belum tahu jenisnya jantan atau betina. Namun bagi Alika itu tidak penting. Ia hanya ingin menyayanginya. Anak bebek itu kami bawa pulang dalam kardus kecil. Dan sepanjang perjalanan pulang, Alika menatapnya tanpa berkedip, seperti menjaga permata berharga yang baru turun dari langit. Saya terdiam sejenak menyadari betapa Allah menitipkan kasih dalam bentuk yang paling sederhana, seekor anak bebek di tangan kecil seorang anak manusia. Sesampainya di rumah, anak bebek itu langsung berlari ke arah kolam kecil dan berenang dengan girang, seakan menemukan surganya sendiri. Riak air menari, seolah ikut merayakan kehadirannya. Kelinci pun mendekat, dan kura-kura batuk ikut mengintip dari balik batu, menciptakan pemandangan persahabatan yang tak pernah kami rencanakan. Ketiganya berkumpul,
berbeda rupa namun satu dalam ketenangan ciptaan Tuhan. Alika menepuk-nepuk tangannya, wajahnya memancarkan cahaya kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Dan di sana, di halaman kecil kami, saya melihat sebuah pelajaran hidup bahwa cinta yang sederhana dapat menyatukan segala makhluk dan dalam hati seorang anak, kasih sayang mampu tumbuh lebih luas dari yang pernah kami bayangkan. Biar dia benang. Ini punya Bebek Alika. Ya. Ini Bebek Alika. Wih, bebek mandi. Wih. Rp10.000. Mana kelinci kah? Kelinci ya? Bebek? Kurkura? Mana? Kurkura nih. Itu bebek, kelinci. Apanya kelinci ya? Bebeknya? Belum lah. Udah mau berenang dia? Udah mau berenang? Tenggelam dia. Bebeknya? Bebek takut tenggelam? Dia bilangnya? Apa dia bilangnya? Di bawah kanopi lebat hutan tropis Sumatera yang basah dan rindang, di antara akar pohon, bebatuan, dan daun-daun gugur yang membusuk, hidup seekor kalajengking. Makhluk kecil dan sunyi ini bukan sekadar simbol kegelapan atau ketakutan. Ia adalah bagian dari karunia Allah untuk menjaga keseimbangan alam. Kalajengking tergolong kelas Arthropoda, dari kelompok yang telah menempati bumi jauh sebelum banyak makhluk lain. Adaptasi dan eksistensinya mengajarkan kita bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasang dan dalam kegelapan pun Tuhan menaruh hikmah. Kehidupannya di hutan dan bahkan di pinggir pemukiman menunjukkan daya adaptasinya. Kalajengking kerap bersembunyi di bawah kayu lapuk, tumpukan daun, celah batu, atau sela-sela bebatuan, tempat sepi yang terlupakan manusia. Mereka aktif di malam hari, keluar saat kegelapan melingkupi hutan, mencari makan serangga, kecoa, atau binatang kecil lain, menjalankan tugasnya sebagai pemangsa alami, menjaga agar populasi serangga tidak berlebihan. Meski dikenal memiliki ekor dengan sengat beracun, tidak semua kalajengking membawa racun mematikan. Ada jenis, terutama dari kelompok besar seperti Heterometrus, yang bisanya relatif lemah, sengatnya hanya menghasilkan rasa sakit ringan sampai sedang bagi manusia. Dan mereka lebih mengandalkan capit besar untuk menangkap mangsa daripada sengatnya. Namun, dalam keheningan dan rahasia malam itu, terdapat hikmah bagi manusia. Dalam racunnya, bagi ilmu pengetahuan modern, ada potensi terapeutik. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam bisa kalajengking seperti protein dan peptida dapat mempengaruhi saluran ion pada saraf dan otot. Dalam penelitian awal, ada peluang terhadap efek pereda nyeri, anti kejang, bahkan potensi anti kanker. Dengan demikian, kalajengking bukanlah hanya makhluk yang menakutkan. Dia adalah bagian dari kreasi yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Makhluk kecil tersembunyi namun memegang peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan bahkan menyimpan rahasia ilmiah yang suatu saat bisa menjadi rahmat bagi manusia. Maka bila kita berjalan di hutan atau di tepi kebun, sawah atau pemukiman dan menemukan jejak keberadaan kalajengking, jangan buru-buru membenci. Ingat bahwa Allah berfirman bahwa tiap makhluk diciptakan dengan hikmah. Hormatilah kehidupan mereka, jauhkan dari kekerasan, dan biarkan mereka menjalankan tugasnya sebagai penjaga malam, penjaga keseimbangan alam. Semoga kita bisa belajar dari kesunyian kalajengking.
bahwa dalam keheningan dan kegelapan pun ada peran, ada hikmah, ada rahmat.